seluruh rahasia alam semesta, dari ledakan ribuan galaksi, orbit planet-planet, hingga denyut nadimu saat ini, ternyata tersembunyi di dalam satu titik kecil. Satu titik yang sangat sederhana, tapi memegang kunci keberadaan kita. Ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa seluruh rahasia kitab suci itu terangkum di dalam Al-Quran. Rahasia Al-Quran ada pada Al-Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah tersimpul pada basmalah, dan seluruh rahasia pada basmalah tersembunyi di dalam satu titik di bawah huruf ba. Mengapa satu titik ini begitu sakral? Mengapa para filsuf hingga para ahli tasawuf seperti Syekh Ibnu Arabi menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk menyingkap misteri di sebalik kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Hari ini kita tidak hanya akan membedah keajaiban tata bahasa dan matematika Al-Quran, tapi kita akan menyelami asal-usul penciptaan diri kita sendiri dari sebuah titik yang maha padat menuju bentangan semesta yang tak terbatas. Salam Sang Sejati. Secara tata bahasa Arab standar, ketika kata depan bi bergabung dengan kata ism, ia seharusnya ditulis bi ismillah dengan mempertahankan huruf alif. Kita melihatnya dalam ayat pertama yang turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbik. Ada huruf alif di sana. Tapi mengapa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif itu mendadak dilepaskan? Mengapa ia melenyapkan dirinya? Para ulama memberikan dua jawaban yang menakjubkan. Satu dari sudut pandang keteraturan matematika, dan satu lagi dari kedalaman makna spiritualitasnya. Secara matematik, penghilangan huruf alif dalam basmalah menjaga sebuah matriks angka yang begitu presisi. Kalimat basmalah terdiri daripada 19 huruf. Jika huruf alif tidak dihilangkan, jumlahnya akan berubah menjadi 20. Dan seluruh keseimbangan rumus ajaib dalam Al-Quran akan runtuh. Contohnya, dalam Al-Quran, kata ism terulang 19 kali. Ar-Rahman 57 kali, sama dengan 3 dikali 19. Ar-Rahim 114 kali, sama dengan 6 dikali 19. Dan nama Allah terulang 2697 kali, yang secara sempurna merupakan kelipatan daripada angka 19. Lebih jauh lagi, bagi Syekh Ibnu Arabi, hilangnya huruf alif bukanlah sekedar urusan teknis pada penulisan, karena baginya alif adalah simbol dari wujud mutlak Tuhan yang Maha Esa, yang tidak tersentuh dan berdiri dengan sendirinya. Ketika hamba, yang di sini disimbolkan oleh huruf ba, ingin menyatu dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka egonya, jaraknya, dan pemisah di antara keduanya haruslah dilenyapkan. Alif menghilang agar manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai wujud yang terpisah
dari kehendak ilahi. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dari teks kitab suci menuju bentangan kosmos. Para fisikawan modern mengajarkan kita bahwa belasan miliar tahun yang lalu, seluruh materi di alam semesta ini, setiap bintang, atom, dan air mata yang pernah menetes, terperangkap dalam satu titik yang maha padat, maha panas dan tanpa ukuran. Kerapatan yang sifatnya absolut. Lalu titik itu meledak dalam sebuah peristiwa yang kita sebut dengan The Big Bang. Dan sejak detik itulah, ruang dan waktu terus meluas, expanding universe. Dan Al-Quran menggambarkan fenomena ini pada surat Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguh kami benar-benar meluaskannya. Tetapi bagaimana dalam tradisi spiritual melihat hal ini ratusan tahun sebelum teleskop diciptakan? Para ahli tasawuf melihat titik di bawah huruf ba sebagai simbol dari titik awal penciptaan, Nuqtah al-Bidayah. Dalam kitab Isyari, penciptaan diawali saat sumpah Allah digaungkan, Nun wa al-qalami wa ma yasturun, demi tinta dan demi pena. Para sufi menggambarkan Nun sebagai samudra tinta keberadaan, dan al-qalam adalah pena kehendak ilahi. Ketika pena itu menyentuh lembaran kosmik Lauh Mahfuz, goresan pertama yang terbentuk bukanlah sebuah garis, melainkan satu titik. Titik inilah yang menjadi starting point dari seluruh hukum alam. Titik inilah yang memekar menjadi garis, garis memekar menjadi huruf, dan huruf menjadi kata, dan kata-kata Allah menjadi seluruh realitas fisik yang bisa kita sentuh hari ini. Dunia ini adalah tulisannya, dan kita adalah bagian dari kalimat-kalimatnya. Tapi kemudian timbul sebuah pertanyaan yang membingungkan para filsuf sepanjang zaman. Mengapa Tuhan yang maha sempurna dan Tuhan yang tidak membutuhkan apapun menciptakan alam semesta ini? Para filsuf barat terjebak dalam pertanyaan ini, tetapi tidak bagi para sufi, karena mereka telah menemukan jawabannya di dalam sebuah hadis qudsi yang sangat indah. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal, maka aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku. Sebelum alam raya ada, Tuhan berada dalam kedalaman ahadiyah, kepastian yang esa, rahasia di atas rahasia. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada siapa-siapa. Tapi kasih sayang dan keindahannya menuntut untuk memancar. Bagaimana mungkin Allah menjadi Al-Khaliq, Maha Pencipta, jika tidak ada ciptaan? Bagaimana Allah menjadi Ar-Rahman, Maha Pengasih, jika tidak ada yang dikasihi? Makanya dari dimensi ahadiyah yang tersembunyi, dia bertransisi menuju wahidiyah, memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Alam semesta ini lahir bukan karena kebetulan, melainkan karena cinta Tuhan yang ingin dikenal. Setiap makhluk, dari helai dedaunan yang gugur hingga galaksi terbesar, adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi.
Dan di puncak seluruh ciptaannya berada satu makhluk yang mampu menampung seluruh pantulan nama Tuhan tersebut, yaitu manusia. Saudaraku, sang sejati, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, seringkali kita menganggapnya sekedar kalimat pembuka doa, padahal ia adalah peta kosmologi yang paling mendalam. Huruf ba dalam basmalah adalah pintu gerbangnya. Titik di bawahnya adalah kesadaran sejati kita. Titik itu tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki berat. Sangat kecil hingga tak terlihat. Tapi tanpa titik itu, huruf ba tidak akan pernah bernilai. Begitu pula dengan kehidupan kita ini. Di hadapan luasnya alam semesta yang membentang belasan miliar tahun cahaya, kita mungkin merasa seperti satu titik kecil yang tidak berarti. Tapi ingatlah, alam semesta tidak hanya berada di luar sana. Alam semesta tergulung rapi pada diri kita juga. Karena kita semua adalah titik tempat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada dunia. Ibaratnya, Al-Quran sebagai intan permata. Dari sudut manapun kita memandangnya, baik melalui kacamata sains, kedalaman bahasa, maupun rasa tasawuf, ia selalu memantulkan cahaya kebenaran yang tak bernoda. Makanya, setiap kali kita melafalkan basmalah, ingatlah bahwa kita sedang menyambungkan kembali titik kecil dalam diri ini menuju samudra wujud yang tanpa batas. Tapi bagaimana persisnya satu titik tersebut bekerja, memancar menjadi materi yang kita rasakan hari ini? Dalam tafsir Isyari, Al-Quran menyimpan sebuah rahasia yang melampaui sekedar huruf. Sumpah Allah dalam surat Al-Qalam, Nun wa al-qalami wa ma yasturun, bukanlah sekedar kumpulan kata tanpa makna. Para guru sufi mengupasnya secara semiotik. Huruf Nun mempresentasikan bentuk cawan atau botol tinta, tempat menyimpan segala potensi kehidupan yang belum terwujud. Sementara Al-Qalam adalah pena takdirnya. Ketika pena penciptaan itu diteteskan ke atas lembaran lauh mahfuz, wujud fisik pertama yang terlahir dari tinta tersebut adalah satu titik nuktah. Titik itulah yang menjadi hukum alamiah, sunnatullah, yang menetapkan orbit planet, struktur molekul, hingga jalan hidup setiap manusia. Setiap takdir yang berjalan di muka bumi ini pada hakikatnya adalah sapuan tinta ilahi yang tidak pernah kering. Mengapa sains dan logika kita seringkali kewalahan untuk memahami asal-usul keberadaan ini? Al-Quran memberikan jawabannya dengan sangat gamblang. Karena ilmu kita terbatas, sedangkan kalimat Allah tidak terbatas. Seandainya seluruh lautan di muka bumi ini dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan penanya, lautan itu akan habis sebelum kalimat Allah selesai dituliskan. Apa yang dicatat oleh pena suci itu adalah hukum kebenaran yang mutlak, dan titik di bawah huruf ba sebagai pengingatnya bahwa di balik rumitnya takdir dan luasnya ilmu pengetahuan, semuanya bersumber dari satu genggaman yang sama. Disinilah kita sampai pada puncak dan inti dari seluruh pembahasan ini. Mengapa metodologi ulama tasawuf dan ulama fikih bisa terlihat begitu berbeda, tapi tidak pernah saling bertentangan?
Al-Quran, setiap sudutnya memantulkan spektrum cahaya yang berbeda. Ilmu fikih memandu raga dan tata cara lahiriah, sedangkan tasawuf menuntun jiwa untuk memahami hakikat di sebalik hukum tersebut. Jadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengidentifikasikan dirinya dengan kalimat "dan akulah" titik di bawah huruf ba tersebut, beliau sedang mengungkap konsep insan kamil. Dan titik di bawah huruf ba adalah simbol perantara atau kesadaran tertinggi. Tanpa titik, huruf ba tidak bisa dibedakan dari huruf lainnya. Tanpa manusia yang memiliki kesadaran spiritualitas, alam semesta yang megah ini hanya akan menjadi ruang hampa tanpa ada yang mengagungkan Sang Pencipta. Manusia adalah alasannya mengapa alam semesta ini diciptakan, dan manusia pula yang menjadi cermin tempat Tuhan menyaksikan keagungannya. Titik poin penting dari seluruh rahasia ini sederhana, tapi juga menggetarkan. Kamu bukan sekedar penonton di alam semesta ini. Kamu adalah tujuan dari penciptaan itu sendiri. Menghilangkan huruf alif saat membaca bismillah adalah ajakan untuk melepas kesombongan diri. Memahami titik di bawah huruf ba adalah ajakan untuk menyadari bahwa di dalam kesederhanaan wujud kita yang kecil ini tersimpan seluruh potensi keagungan ilahi. Makanya ketika kamu kembali melafalkan basmalah dalam setiap awal langkah hidupmu, jangan lagi membacanya sekedar sebagai rutinitas lisan yang hampa. Resapilah bahwa kamu sedang mengaktifkan kembali pena takdir pada dirimu. Kamu sedang menyambungkan titik kesadaran dengan samudra rahasia yang maha luas. Kamu sedang melangkah bukan lagi dengan kekuatan dirimu sendiri, melainkan dengan mengatasnamakan Sang Pemilik segala nama. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.